Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Andini Trihapsari, Adele Permana, Esa Patriot, Naswa Nur Salsabila Nuha, Nur Afifah, Putri Rahayu, Sabrina Ostina Zahra. Zenriko Nawaban. pendahuluan. Riau, baik Riau, daratan maupun Riau, kepulauan yang mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Berbagai tinggalan budaya masa lampau banyak ditemukan di wilayah provinsi itu. Dalam buku sejarah Melayu disebut bahwa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang di sekitar Bukit Siguntang dekat Palembang. Siguntang merupakan tempat pemunculan pertama 3 orang raja yang datang ke alam Melayu. Mereka adalah asal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang, Singapura, Malaka, dan Johor, Minangkabau, dan Tanjung Pura. Pada waktu itu, sebutan Melayu keturunan pada sekelompok kecil orang Sumatera pilihan. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi Melayu berdasarkan ras ini mulai ditanggapi. Peralatan faktor penting dalam melakukan suatu aktivitas di samping tenaga dan pikiran. Dalam masyarakat Melayu ada beberapa peralatan yang sering digunakan saat bertani atau alat-alat yang digunakan dalam bermain musik, alat-alat yang digunakan dalam berburu. Dalam makalah ini, penulis mengambil cakupan tentang alat-alat yang digunakan dalam bertani atau berkebun. Semoga dengan makalah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai alat-alat apa saja yang digunakan oleh para petani dalam melakukan aktivitasnya dalam bertani atau berkebun. Galah adalah alat yang dipakai petani untuk merebahkan batang padi agar mudah dituai. Galah terbuat dari bambu yang dipotong sepanjang 3-5 meter, lalu dibersihkan ranting-ranting serta dihaluskan ruas-ruasnya. Yang kedua, tuai atau ani-ani adalah alat untuk memotong tangkai padi saat dipanen. Tuai terbuat dari kombinasi beberapa bahan antara lain besi untuk mata tuai, papan kayu untuk badan tuai, dan bambu untuk gagang tuai. Panjang gagang tuai 6 cm, badan tuai 14 cm, dan mata tuai 5 cm. Bentuk tuai mirip seperti seekor burung yang memiliki 2 kepala. Ketiga, jangki adalah alat terbuat keranjang yang digunakan untuk mengangkut padi sesuai dituai atau panen. Bagian atas jangki berukuran 70 cm dan dibuat lebih besar daripada bagian bawahnya yang tertutup. Sementara tinggi jangki berukuran sekitar 105 cm. Jangki dibuat dari rotan yang dibelah-belah lalu dianyam. Agar tidak mudah rusak, pada bagian samping atas bawah jangki dilapisi bilah kayu di keempat sudutnya. Salah satu badan jangki dipasang tali yang berfungsi untuk menggalungkan ke punggung. 4. Karung goni adalah karung yang biasa digunakan untuk tempat gula pasir atau beras. Karung goni diperoleh petani dengan cara membeli. Karung ini digunakan sebagai tempat padi setelah dituai atau panen. 5. Gerobak adalah alat untuk mengangkut padi. Di Jambi, gerobak juga disebut pedati. Angkutan tradisional beroda 2 ini ditarik oleh sapi atau kerbau. Gerobak terbuat dari bahan kayu, mulai dari roda, tali kekang, badan gerobak, hingga penghubung antara badan dengan leher sapi. Panjang gerobak kurang lebih 250 cm, sedangkan badan gerobak 100 cm. 6. Bilik, lumbung, atau belubur adalah bangunan berbentuk rumah tempat menyimpan padi setelah dipanen untuk jangka waktu lama. Bilik di Jambi beratap seng yang bertujuan agar matahari terus mengeringkan padi di dalamnya. Dinding dan tiang bilik terbuat dari bahan kayu meranti. Lantainya dari papan. Lebar bilik kurang lebih 2-3 meter, dengan bagian bawah agak mengecil. Seput atau sumpitan atau semput adalah alat berburu sekaligus permainan tradisional masyarakat Melayu. Tajak adalah sejenis alat yang digunakan untuk menebas rumputan hingga ke akar-akarnya. Jebak adalah perangkap yang dibuat untuk menangkap binatang seperti burung, biawak, musang, landak, dan lain-lain.
Jembak biasanya dibuat dari rotan atau bambu yang dibelah dengan ukuran kecil atau dianyam sesuai dengan diinginkan. 10. Basing adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang berat suatu barang. Alat terbuat dari perunggu ini digunakan oleh para pedagang untuk menimbang berat suatu barang. 11. Gantang adalah alat yang digunakan untuk menakar volume beras. Dari segi bahannya, alat ini ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari logam. Kayu dijadikan alat ini adalah kayu keras tetapi seratnya lembut. Dan kayu itu oleh masyarakat setempat disebut padero. Kayu tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk bulat lonjong dengan tinggi sekitar 1,5 cm dan lebar mulutnya berdiameter 10 cm. Sedangkan gantang yang terbuat dari logam dapat diperoleh dengan mudah karena telah diproduksi oleh pabrik. Gantang logam ini di samping mudah didapat tetapi juga tahan lama. Oleh karena itu, gantang kayu sudah mulai ditinggalkan. 12. Kaleng juga dapat dipakai untuk menakar volume beras, namun jarang yang melakukannya. Kebanyakan kaleng dipakai untuk menakar kacang tanah, jagung, dan cabai giling. Ukuran kaleng beraneka ragam, namun bentuknya sama, yaitu persegi panjang atau kotak. Kaleng yang terbesar kira-kira berukuran 30 kali 30 kali 50 cm. Cara memperolehnya adalah memanfaatkan kaleng bekas, tempat minyak sayur, roti kering, kapur atau gamping piring, atau tempat barang-barang lain yang memakai bahan dari kaleng atau seng yang berbentuk kotak. Udah. 13. Cupang adalah alat yang digunakan untuk menakar dan menentukan volume suatu barang yang berbutir atau beras, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Alat ini dibuat dari tempurung kelapa yang sudah dibersihkan dan dihaluskan. Cupak juga sering digunakan untuk mengeluarkan beras dari karung ke gantang, namun beras yang dimasukkan ke dalam cupak ini jumlahnya relatif kecil. Selain untuk alat takar, cupak juga digunakan oleh para ibu rumah tangga untuk mengukur atau menakar beras yang akan ditanam. 14. Canting. Canting fungsinya sebenarnya sama dengan cupak, yaitu alat untuk menakar beras. Bedanya, jika cupak terbuat dari tempurung kelapa, maka canting terbuat dari seng atau kaleng bekas produk susu. Cara membuatnya adalah dengan memotong salah satu bulatan di ujung kaleng, lalu dibersihkan dan jadilah alat yang digunakan sebagai canting. Alat ini dinilai lebih praktis ketimbang cupak, oleh karena itu, cupak sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. 15. Tanning. Tanning adalah tali yang terbuat dari ilalang atau kulit bambu yang diikat pada buah-buahan yang dipetik dengan tangkainya, atau rambai, petai, rambutan, dan lain-lain. Jadi, tanning dapat berarti ikat. Contohnya, satu tanning rambai berarti satu ikat rambai. Satu tanning petai berarti satu ikat petai. Dalam satu tanning terdiri dari 5-10 tangkai buah-buahan. Alat dan mesin pertanian, atau yang kerap disingkat menjadi Alsintan, adalah beragam alat yang dimanfaatkan para petani ataupun mereka yang bergerak di bidang pertanian guna memudahkan pengolahan lahan dan pemanfaatan hasil pertanian. Peralatan ini sangatlah penting, mengingat kondisi bahwa tak semua tempat yang terdapat di lahan pertanian memiliki jumlah petani yang memadai. Dengan bantuan alat yang mumpuni, hasil kerja akan tetap maksimal sekalipun jumlah orang yang bekerja tak terlalu banyak. Penutup, kesimpulan, peralatan merupakan faktor penting untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Untuk itu, peralatan tidak hanya boleh dipakai untuk menerus tanpa diperhatikan kondisinya. Peralatan juga harus terus dijaga atau dirawat agar ketahanan dari alat-alat tersebut lebih lama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Maaf apabila kami ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.